Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore 242B06. Perkenalkan, saya Yuni Eka Ayani yang semester ini di kelas kalian mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk pertemuan pertama di dalam pengantar teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Baik, bicara tentang teknologi, ya, teknologi ini adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk yang terbaru, ya. Dan teknologi ini merupakan ilmu, ya, ilmu pengetahuan, yaitu kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan dan memecahkan suatu masalah. Kalau kita bicara zaman sekarang, bidang apa sih yang tidak menggunakan teknologi? Betul, hampir semua bidang itu menerapkan yang namanya teknologi. Ya. Oke, kemudian untuk pengertian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi sendiri ini adalah pengembangannya, ya, pengembangan dari teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengelola data dan juga informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer, ya. Nah, di modul kalian itu sudah ada pengertian teknologi informasi menurut beberapa para ahli, ya, antaranya ada menurut Ahmad Fauzi, kemudian ada menurut Haq dan Ken, ya, dan juga menurut Martin. Kalian bisa baca kemudian simpulkan, ya. Jadi teknologi informasi itu sebenarnya apa sih gitu, ya. Nah, kemudian untuk penerapannya sendiri, ya, penerapan daripada teknologi informasi di berbagai bidang untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, hampir semua bidang kita menggunakan teknologi, ya. Yang pertama salah satunya adalah di bidang pendidikan, ya. Teknologi apa sih yang kita gunakan untuk bidang pendidikan ini? Ya, salah satunya adalah seperti yang kita jalani sekarang, yaitu proses pembelajaran jarak jauh atau disebut juga dengan e-learning, ya. E-learning akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh dengan hasil yang lebih baik. Tentu dengan menggunakan teknologi informasi dan juga kombinasi dengan internet, ya. Gitu. Nah, internet sendiri merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemudian di bidang kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan sendiri salah satunya adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card, ya. Di mana sistem ini digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Atau contoh sederhananya yang sekarang sering sekali kita temui adalah di berbagai rumah sakit, ya, sekarang secara umum. Kalau kita datang ke rumah sakit, kita tidak lagi langsung berhadapan sama human-nya, ya kan, untuk ambil nomor antrian misalkan. Tapi yang kita hadapi adalah eh, PC atau komputer, ya. Kita mau ke dokter mana, ke dokter siapa gitu kan, jam berapa. Nah, itu kita tinggal pilih nanti, kemudian akan keluar nomor antrian untuk pendaftaran gitu. Nah, selanjutnya di dalam bidang perbankan. Nah, ini sudah tidak asing lagi, ya. Ini sudah kita pakai sehari-hari, mempermudah kita tanpa harus berjalan keluar kalau kita membutuhkan transaksi yang cepat atau darurat. Misalkan ingin mentransfer atau membayar sesuatu tanpa harus pergi ke ATM, kita bisa menggunakan yang namanya internet banking, ya. Kemudian teknologi yang terbaru sekarang juga, kalau kita ke ATM pun kita tidak perlu menggunakan kartu lagi untuk mengambil uang, ya kan? Kita bisa menggunakan yang namanya eh, tarik tunai tanpa kartu atau menggunakan kode tertentu yang dikirimkan melalui nomor handphone kita. Seperti itu. Kemudian di bidang bisnis. Dalam bidang bisnis ini erat kaitannya dengan transaksi jual beli,
Ya, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau kita kenal dengan e-commerce. Sudah banyak sekali marketplace yang kita gunakan untuk saat ini, betul? Yang memudahkan kita untuk belanja tanpa harus keluar rumah, ya. E-commerce sendiri adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-dagang atau e-commerce sendiri dapat melibatkan transfer dana elektronik, tukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Oke, e-commerce sendiri juga merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan juga lowongan pekerjaan. Kemudian di bidang selanjutnya ada di bidang pemerintahan, ya, teknologi, informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang biasa kita kenal juga dengan e-government, membuat masyarakat kini semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Nah, e-government sendiri ini juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Kemudian untuk di perusahaan, nah penerapan teknologi informasi yang telah banyak digunakan oleh para usahawan, kebutuhan efisien waktu dan juga biaya menyebabkan setiap pelaku usaha memerlukan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Penerapan TI ini menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalkan saja dengan penerapan ERP ya atau Enterprise Resource Planning. Ya, ERP ini merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen ya dalam sebuah perusahaan. Jadi dia bisa mempermudah semua proses subdivisi di dalam sistem di dalam suatu perusahaan, ya. Oke, ini merupakan beberapa contoh dari teknologi informasi sendiri ya, mulai dari pengiriman SMS atau short message, alatnya adalah handphone, medianya adalah wireless ya, data atau informasinya berupa teks. Kemudian ada pengiriman MMS, email ya, akses Facebook, SIM akademik dan lain sebagainya ya. Bisa kalian baca di sini ya, ada. Oke, kemudian selanjutnya adalah pengenalan komputer dan hardware. Pengenalan komputer hardware, software dan brandware maksudnya. Oke, di sini definisi komputer. Apa sih komputer tuh yang udah kita pakai sehari-hari ini ya kan? Nah, komputer yaitu device atau peralatan yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Aspek komputerisasi. Baik, aspek komputerisasi itu antara lain adalah terbagi menjadi dua, yaitu aspek teknis, yaitu hardware, software, dan brandware, sedangkan aspek non-teknisnya yaitu dukungan manajemen dan juga disiplin baru. Nah, klasifikasi komputer sendiri berdasarkan jenis data yang diolah terbagi menjadi tiga, ada komputer analog, ada komputer digital, dan juga ada komputer hybrid, ya. Oke, jadi kalau komputer analog itu adalah sebuah jenis komputer yang memang dirancang khusus untuk menggambarkan bentuk-bentuk fungsi aritmatika dalam bentuk gambar atau grafis yang berkesinambungan atau data sebagai inputan yang berkesinambungan. Dan jika jenis komputer analog ini dibandingkan dengan komputer digital, maka komputer analog ini memang kalah dalam hal ketelitian dan juga kalah dalam hal kecepatan pengoperasian ya. Sedangkan komputer digital itu adalah sebuah jenis komputer yang mampu melakukan pengolahan data di mana data yang diolah dinyatakan dalam bentuk angka duaan atau digit ya. Dan pada setiap karakter dinyatakan ke dalam kombinasi digit 1
dan juga digit 0. Atau yang lebih familiar kita kenal disebut dengan bit atau binary digit, ya. Kemudian ada komputer hybrid. Nah, komputer hybrid ini sebuah jenis komputer yang merupakan gabungan ya, kombinasi antara kedua jenis komputer analog dan juga digital. Di mana di dalam komputer hybrid ini memiliki peralatan untuk menjembatani antara fungsi analog dan juga fungsi digital yang kita sebut dengan converter, gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan bidang masalahnya atau kegunaannya, ada dua jenis ya, ada special purpose komputer dan juga ada general purpose komputer. Oke, special purpose komputer sendiri ini merupakan komputer yang digunakan dalam menangani masalah tertentu, ya kan? Komputer jenis ini biasanya hanya memiliki suatu program komputer khusus yang biasa digunakan sebagai pengontrol proses pengerjaannya. Sebagai contoh adalah ya eh, apa namanya? Special purpose komputer dalam militer, tentunya penggunanya juga akan mengarah ke bidang militer gitu misalkan, sehingga tidak bisa menangani bidang kesehatan, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Atau misalkan kayak sekarang ada laptop yang khusus memang diciptakan untuk gaming ya, untuk game saja, yaitu untuk para gamers gitu, memang memang spesial untuk gaming gitu ya, seperti itu. Jadi itu berdasarkan bidang masalahnya, itu special purpose komputer. Kemudian untuk general purpose komputernya sendiri, itu merupakan komputer yang dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah. Komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan juga analog. Namun yang umum adalah komputer digital, misalnya komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis, ya. Oke, kemudian ada berdasarkan kemampuan komputernya, ya. Di sini ada small scale computer, ya. Kenapa disebut small scale komputer? Karena disebut juga dengan small scale mainframe komputer karena kapasitas memorinya antara 64 kilobyte sampai dengan 8 MB ya, memang tidak besar gitu. Terus dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Kemudian ada medium scale komputer. Nah, ini sudah lebih besar kapasitas memorinya ya, atau disebut juga dengan medium scale mainframe komputer. Memorinya antara 512 kilobyte sampai 8 megabyte. Dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer pula, ya. Dan kemudian ada large scale computer atau large scale mainframe computer atau mainframe computer. Ya, bentuknya sudah besar, kapasitas memorinya tapi sama dengan yang medium scale computer dan kecepatan tinggi, dan dapat menggunakan time sharing, yaitu penggunaan komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu bersamaan, ya. Kemudian berdasarkan ukuran fisiknya komputer, ada komputer mini atau mini komputer, ya, ada juga komputer mikro atau mikro komputer. Komputer mini atau mini komputer berkapasitas memori antara 8 sampai 128 MB menggunakan registrasi 8, 16, 32, dan 64 bit. Bersifat multi-user, yaitu sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Sedangkan komputer mikro itu disebut personal komputer dengan kapasitas memori 16 kilobyte sampai dengan 1 megabyte menggunakan register 8, 16, dan 32 bit, dan umumnya digunakan untuk single user. Oke, kita lanjut ke generasi ya. Generasi komputer itu sudah ada 5 generasi sekarang, dan sekarang adalah udah masuk ke generasi kelima kalau kita lihat dari generasinya ya. Generasi pertama ada di tahun 45 sampai 59 ya, dengan ciri-ciri yang seperti yang ada pada slide, yaitu menggunakan tabung ya, masih model tabung ya. Kemudian berat tabung hampanya kurang lebih sampai 30 ton, banyak mengeluarkan panas, kecepatan proses masih rendah, dan juga penyimpanan data juga masih terbatas.
Dengan contoh komputer generasi 1 ini antara lain adalah Leo, Lion Electronic Office misalkan ya, terus ada Mark I tuh. Komputer pertama ya, komputer Leo itu komputer komersil pertama yang dibuatkan oleh Inggris dan lain-lain sebagainya. Bisa kalian baca juga di sini ya. Kemudian di generasi kedua itu ada di tahun 1959 sampai dengan 1965 ya, dengan ciri-ciri menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Secara fisik makin ringan dan kecil dibandingkan generasi 1 dan penggunaan memori atau storage-nya semakin besar, proses lebih cepat, mulai digunakannya online data processing dan mulai digunakan disk storage atau penyimpanan data ya. Generasi kedua komputer ini disebut juga dengan generasi transistor ya. Kemudian di generasi ketiga itu dari tahun 1965 sampai 1970 ya, dengan ciri-ciri menggunakan IC integrated circuit ya. Kemudian IC ini kan merupakan satu kumpulan transistor ya yang dipadatkan dalam komponen elektronika dan ada beberapa IC yaitu ada SSI, ada MSI, LSI, VLSI dan juga SLSI ya, bisa kalian baca juga ada di sini penjabarannya ya. Kemudian di generasi keempat yaitu sejak tahun 1970 ya, dia sudah menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI ya. Teknologi pembuatan VLSI ini disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pemadatan ribuan transistor ke dalam suatu chip ya, jadi sudah lebih kecil ya bentuknya karena sudah berupa chip gitu ya, dan semikonduktor. Proses oksidasi dan bersifatnya semikonduktor ya. Contoh generasi keempat itu ada IBM, ada Intel ya, itu merupakan masuk ke dalam generasi keempat. Dan tentunya yang sekarang adalah generasi kelima, itu dimulai dari tahun 95 sampai dengan sekarang sudah apa namanya? Sudah artificial intelligence ya. Sudah didasarkan pada AI atau kecerdasan buatan yang masih dalam proses pengembangan meskipun ada beberapa aplikasi seperti voice recognition atau pengenalan suara yang sudah bisa digunakan saat ini. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor juga membantu untuk membuat artificial intelligence ini menjadi kenyataan. Ya. Dan tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon input bahasa alami dan mampu belajar dan mengorganisir sendiri. Gitu ya. Baik, itu saja saya rasa yang kalau di sini sorry, ada generasi ke-6 ya. Ini memang maksudnya ini baru baru angan ya, masa depan ya. Kalau yang saat ini sampai saat ini itu ada di generasi ke-5, oke. Nah, kalau di generasi ke-6 dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia dari sisi teknologi. Beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta ada yang disebut dengan biochip ya. Ya, seperti yang kalian bisa lihat nih di modul ya, bisa seperti itu ya. Gitu. Nah, itu mungkin komputer masa depan nanti ya. Ya siapa tahu ya kan bisa menjadi kenyataan maybe gitu ya. Kita lihat perkembangan zaman aja ya kan, yang namanya perkembangan teknologi makin kesini makin maju gitu ya. Gitu. Sampai dengan ke generasi ke-7 malah di sini ya. Prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon K7 diperkenalkan pada Agustus 99. Tanggapan Intel tidak dapat diharapkan lagi hingga akhir tahun 2000 dan dalam bulan-bulan pertama pasar menanggapi Athlon sangat positif dan seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 dan frekuensi clock yang sama. Oke, seperti ini ya. Mungkin itu ya planning ya, rencana gitu ya. Maybe mungkin bisa diwujudkan nanti. Oke, jadi kesimpulannya hardware yaitu mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer, contohnya keyboard, CPU, hard disk,
ya, dan lain-lain. Itu hardware. Kalau software sendiri seperti aplikasi yang kita gunakan di dalam eh, hardware itu sendiri, ya, berupa program-program, ya, contohnya Microsoft Office, ya, kemudian ada Notepad, ada browser dan lain sebagainya. Dan brainware yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Ya, bisa disebut dengan sistem analis misalkan, atau programmer, atau DBA dan lain-lain, ya. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan di pertemuan satu PTIK ini. Semoga bermanfaat, dibaca-baca kembali. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan bisa kita buka diskusi via WA ya. Baik, terima kasih 2A ya. Sorry, 2B ya. 242B06. Untuk sore ini saya akhiri di pertemuan satu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.